biarlah kami mengerti firman Tuhan dan kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Roh Kudus, Kau yang mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, bolehkah saya minta dengan hormat Bapak Ibu yang duduk di belakang lebih maju sedikit, supaya bangku yang di tengah jangan terlalu kosong, ya. Mari yang paling belakang, yang penuhi baris kedua dan ketiga saja dulu. Yuk, biar kita lebih kelihatan lebih bagus gitu ya. Iya. Ayo yang masih di belakang, maju aja, maju. Yuk. Mari. Orang kalau nonton konser ya biasanya selalu mau cari tempat yang paling depan, betul nggak? Dan kursi paling depan itu paling mahal itu. Jadi kalau datang beribadah harusnya kita datang untuk paling depan gitu ya. Kenapa? Karena dengan demikian kita paling merasakan satu fokus kepada Tuhan ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca firman Tuhan pagi ini dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja membaca satu bagian daripada kisah kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus itu sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan untuk itu Dia membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit, saudara. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan fiksi, bukan hayalan, tetapi fakta. Dan kenapa fakta? Karena ada yang menyaksikannya. Dan saudara tahu Yesus bangkit itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan dengan tubuh kebangkitannya, Dia memperlihatkan kedua tangannya masih bolong, saudara. Kakinya masih bolong. Yesus bisa tiba-tiba hadir di satu ruangan tanpa harus membuka pintu. Kenapa? Karena Dia memakai tubuh kebangkitan. Saudara pernah bertanya enggak, kenapa Yesus bangkit tapi dengan tubuh yang masih bolong?
Kalau saudara ingin memiliki tubuh kebangkitan, nantinya tubuhnya yang mau gimana saudara? Masih ada jerawatnya? Masih ada bopeng-bopengnya? Semua orang ingin punya tubuh yang kinclong, begitu ya. Tapi kenapa Yesus dengan tubuh kebangkitannya, harusnya tubuhnya sempurna, tapi kenapa tubuhnya tetap berlubang saudara? Sebab Yesus ingin terus mengatakan kepada kita sampai ke dalam kekekalan bahwa dia sudah mati bagi saudara dan saya. Dia ingin supaya setiap umatnya selalu mengingat sepanjang kekekalan bahwa saudara dan saya bisa masuk ke dalam kekekalan adalah karena kematiannya. Jangan pernah lupa itu saudara. Ketika saudara kelak masuk ke dalam kerajaan sorga, ingatlah bahwa karena kematian Yesuslah kita boleh ada di dalam kekekalan. Amin. Nah, kita sedang hidup pada zaman ini di mana orang merasa memiliki banyak kebebasan dalam hidupnya. Banyak orang merasa hidup ini adalah miliknya sendiri dan dia bebas melakukan apa saja. Mereka bebas untuk memilih mau melakukan ini dan itu, mau mengatakan ini dan itu. Karena memang manusia diberikan yang namanya kebebasan, saudara ya. Yang kita tahu namanya kehendak bebas. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap manusia, termasuk kepada saudara dan saya. Saudara bebas, apakah saudara mau datang ibadah di tempat ini atau saudara mau tidur di rumah? Betul? Saudara diberi kebebasan oleh Tuhan. Apakah saudara mau beribadah offline atau online? Itu ada pilihan. Saudara mau bebas melakukan apa saja dalam hidupmu? Itu tergantung dari keputusan yang saudara buat dalam hidup ini. Tetapi saudara perlu tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita, keputusan apapun yang kita buat, pilihan apapun yang kita buat, itu selalu ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensi dalam membuat pilihan. Dan konsekuensi daripada pilihan kita akan menentukan apa pilihan kita selanjutnya. Jadi dengan kata lain, sekalipun kita memiliki kebebasan, tapi kita harus menyadari bahwa dalam hidup ini selalu ada konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut. Nah, salah satu pilihan yang harus saya buat dalam hidup saya, dan itu adalah pilihan yang terpenting menurut saya, dan pilihan itu adalah pilihan yang paling tepat buat saya, adalah ketika saya memilih untuk menjadi seorang murid Kristus. Ada banyak kita membuat pilihan dalam hidup ini, tetapi salah satu pilihan buat saya pribadi, ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dalam hidup saya secara pribadi. Mengakui dia sebagai Tuhan. Dan saya percaya saudara hadir juga hari ini karena saudara pernah membuat keputusan dalam hidupmu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Namun menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu hanyalah awal daripada perjalanan hidup kita. Karena setelah kita mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, maka berarti saya harus membuat keputusan-keputusan berikutnya. Bagaimana saya akan menjalani hidup ini sebagai seorang murid Yesus. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu menjalani kehidupan di bumi sebagai manusia itu sangat singkat. Hanya 33,5 tahun saudara. Tetapi dalam 33,5 tahun Yesus menjalani hidupnya di muka bumi ini, kita bisa katakan bahwa Yesus hidup secara maksimal. Artinya waktu yang sangat singkat di dalam perjalanan hidup Yesus hanya 33,5 tahun. Dia bisa menyelesaikan dan mengisi kehidupannya ini secara maksimal. Nah, kita di sini perlu belajar bagaimana kita menjalani hidup yang maksimal. Dengan pilihan-pilihan apa yang kita buat dalam hidup ini, saudara.
Karena ketika kita salah memilih di dalam menjalani kehidupan ini, maka bisa jadi hidup kita tidak maksimal atau kurang maksimal. Nah, apa yang kita baca di dalam firman Tuhan tadi, Yesus mati dan bangkit. Dia sedang menjalani sebuah kehidupan yang menggenapi rencana Tuhan. Jadi kehidupan Yesus sebetulnya ketika dia mati dan kemudian dia bangkit, maka selesailah sudah tugas dia di bumi ini, saudara. Artinya segala misi yang ada dalam hidup Yesus itu sudah selesai. Makanya Yesus nggak perlu berlama-lama di bumi ini. Yesus nggak perlu sampai 80 tahun gitu ya untuk hidup di bumi ini. Kenapa? Karena begitu dia mati, bangkit pada hari yang ketiga, maka misinya di bumi sudah selesai, saudara. Nah, kalau kita hari ini masih hidup diberikan oleh Tuhan, maka menjadi pertanyaan bagaimana saya harus menyelesaikan misi hidup saya di muka bumi ini. Nah, kita melihat apakah yang membuat hidup Yesus maksimal. Kita baca dalam Lukas 24 tadi ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Saudara-saudara, Yesus menjalani hidup di muka bumi ini secara maksimal karena dia mempunyai tujuan dalam hidupnya menggenapi firman yang telah dinubuatkan tentang dirinya, saudara. Jadi setiap hari Yesus berjalan, Yesus selalu berupaya menggenapi apapun nubuat-nubuat dalam Alkitab tentang dirinya. Dengan kata lain, tidak ada satupun nubuat dalam Alkitab tentang diri Yesus yang tidak dia lakukan. Sehingga dengan demikian, waktu 33,5 tahun itu cukup. Selesai sudah apa yang menjadi misi dalam hidupnya. Itulah saya katakan tadi, dia menjalani kehidupan yang maksimal, saudara. Nah, coba kita lihat beberapa contoh bagaimana cara Yesus menjalani hidup. Apa yang dia lakukan. Saudara mungkin tahu tentang kisah bagaimana waktu Yesus umur 12 tahun, dia tertinggal di Yerusalem. Sementara orang tuanya sudah pulang, Yesus masih ada di Bait Suci. Di sana Yesus berkata waktu ketemu dengan ibunya Maria dan bapaknya Yusuf, mereka cari-cari, ternyata Yesus sedang ngobrol, sedang berdiskusi dengan para ahli Taurat. Dalam Lukas 2 ayat 49, Yesus berkata, kenapa kamu mencari aku? Karena aku memilih untuk di rumah Bapa. Ya, coba kita baca ya Lukas 2 ayat 49. Apa yang Yesus katakan? Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Saudara mungkin anak umur 12 tahun lebih senang untuk apa? Main game mungkin sekarang ya. Tapi ketika Yesus tahu hidupnya adalah singkat dan ada kesempatan bagi dia untuk berada di rumah Tuhan, dia bilang, aku harus di rumah Bapakku. Bayangkan Yesus memilih untuk berada di rumah Bapaknya daripada dia keluyuran ke sana kemari atau dia pulang dengan teman-temannya pada waktu itu. Ini adalah satu sikap, dia memilih. Saudara, kita bisa memilih kan mau main, mau tidur, mau makan, atau mau ngobrol, atau mau ngapain.
Setiap kita boleh memilih. Kita punya waktu yang sama 24 jam setiap hari. Kita punya hari yang sama 7 hari seminggu setiap hari. Tetapi pertanyaannya, apa yang saudara pilih dalam satu hari untuk kau lakukan? Apakah memilih untuk melakukan kehendak Bapa atau memilih keinginan kita sendiri? Yesus memilih untuk ada di rumah Bapanya. Kita lihat lagi di dalam Matius pasal 4 ayat 12 sampai 16. Saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa ayat yang menjelaskan bagaimana Yesus melakukan segala sesuatu. Dia berusaha untuk menggenapi apa yang nubuat-nubuat atau firman Tuhan sudah katakan tentang dirinya. Yohanes 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Tadinya Yesus tinggal di Nazaret, ayat 13. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Kenapa Yesus pindah? Ya, kenapa saudara pindah? Kenapa saudara pindah rumah? Kenapa saudara pindah kerja? Kenapa saudara pindah kantor? Kenapa saudara pindah sekolah? Apa sebabnya? Kita baca ayat 14. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesus melakukan segala sesuatu supaya genaplah firman nubuat yang pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Saudara, betapa pentingnya kita mengerti tentang ketika kita melakukan sesuatu, apa yang sedang kita lakukan, dasarnya apa, lakukan sesuatu, memilih sesuatu itu apa. Bukan hanya sekedar mengikuti keinginan hati saudara. Tapi Yesus ingin menggenapi apa yang nubuat-nubuat tentang dirinya. Mari kita lihat lagi di dalam Matius pasal 8 ayat 16 dan 17. Matius pasal 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Pelayanan yang dilakukan oleh Yesus adalah satu pelayanan untuk menggenapi nubuat bahwa dia adalah pribadi yang akan menanggung kelemahan dan penyakit kita. Yesus menyembuhkan orang sakit bukan supaya dia terkenal, bukan supaya orang kagum sama dia, tapi karena dia ingin melakukan apa yang sudah difirmankan tentang dirinya. Kita baca lagi di dalam Lukas 4 ayat 17. Ya. Lukas 4 ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus terus berusaha untuk menggenapi apa yang telah dituliskan tentang hidupnya.
Segala sesuatu dia berusaha, dia kerjakan saudara. Yesus bisa memilih untuk tidak melakukan ini. Yesus punya kehendak bebas. Dia setara dengan Bapanya. Tapi dia memilih untuk menggenapi apa yang telah dituliskan dalam firman Tuhan tentang hidupnya saudara. Dan pilihan yang terakhir dalam hidupnya adalah ketika Yesus memilih apakah dia akan bersedia mati di atas kayu salib atau tidak. Saudara, ini adalah satu tugas terakhir. Pelayanan kesembuhan, mujizat, khotbah, mengajar dia sudah lakukan. Dan di situ banyak orang senang dengan apa yang dia kerjakan. Betul? Semua orang senang dengan apa yang Yesus lakukan. Tapi sekarang ada satu lagi tugas terakhir yang harus dia selesaikan. Dan tugas ini adalah tugas yang merupakan nubuat juga. Yaitu dia harus menderita dan mati sengsara di atas kayu salib saudara. Ini pilihan yang gampang atau sulit saudara? Sulit. Kalau saudara diperhadapkan dengan satu pilihan yang menentukan mati atau hidupnya saudara, atau sama-sama resiko tinggi gitu ya. Ya apapun pilihannya tetap punya resiko. Dan resikonya adalah penderitaan. Itulah sebabnya kenapa Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan satu pergumulan. Kalau boleh memilih, lalukanlah cawan ini daripadaku Bapa. Kalau aku mau dikasih, kalau saya diberi kebebasan untuk memilih, jangan aku disalib. Tapi di sini kita melihat bagaimana Yesus memilih untuk menggenapi kehendak Bapa di sorga. Dia memilih untuk firman Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Sehingga pilihan itu harus dia ambil saudara. Itu pergumulan. Itu bukan hal yang mudah. Sampai dikatakan Yesus berdoa dengan mencucurkan keringat sampai meneteskan darah. Itu stres tingkat tinggi saudara, membuat pilihan itu. Tapi Yesus tetap memilih itu, dia rela memilih hal itu. Walaupun Yesus bisa memilih untuk menghindari salib, dia bisa. Dia diberi kebebasan oleh Bapanya. Dia bisa lari dari salib. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus memilih untuk menggenapi kehendak Bapanya. Yesus memiliki hak dan kuasa untuk tidak disalibkan. Dia bisa menghilang. Kalau dia mau dia bisa menghilang saudara. Ya. Dengan malaikat-malaikat, pasukan malaikat yang dia miliki, dia bisa obrak-abrik. Itu tentara Romawi, bisa, sangat bisa sekali. Dengan hembusan nafasnya aja tentara Romawi pada roboh. Tapi Yesus tidak memilih untuk hal itu. Kehendaknya. Dia taklukkan kepada kehendak Bapanya. Dengan kerelaannya, dia melakukan dan menggenapi rencana Bapanya. Bapak Ibu Saudara, namun kita melihat bahwa ketaatan Yesus untuk memilih melakukan kehendak Bapanya, menggenapi firman yang telah dinubuatkan, maka kepada Yesus pun diberikan
satu apa namanya ya, reward atau akibat yang, atau hadiah mungkin boleh dibilang semacam itu, kalau kita mau menyebutnya hadiah. Ketaatan Yesus kepada kehendak Bapaknya itu memberikan dia satu otoritas, saudara. Dalam Matius 28 ayat 19, Yesus berkata demikian. Setelah dia bangkit dari kematian, dan saudara tahu bahwa waktu Yesus mati dia tahu dia pasti akan bangkit. Matius 28 Yesus berkata kepada murid-muridnya begini, ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi Yesus sekarang karena dia mentaati penuh kehendak Bapaknya, dia adalah pemilik kuasa atas sorga dan bumi. Karena pilihan Yesus untuk mentaati Bapaknya. Dalam Filipi 2 ayat 9, mari kita baca lagi. Apa yang Bapa berikan kepada Yesus karena dia memilih untuk hidup di dalam firman-Nya. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia. Haleluya. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Bapa di sorga meninggikan Yesus dan memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Lanjut. Dengan nama di atas segala nama ini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Luar biasa bukan? Ketaatan Yesus untuk melakukan dan menggenapi firman Tuhan di dalam hidupnya. Memberikan kepada dia kuasa, segala kuasa. Dan memberikan kepada Yesus otoritas dengan namanya. Nama di atas segala nama. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita pagi hari ini adalah, bagaimana kita akan menjalani hidup kita sebagai umat Tuhan? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kalau kita belajar kepada Yesus pada hari ini, Tuhan ingin kita mengikuti Dia, yaitu hidup kita harusnya melakukan atau menggenapi firman Tuhan. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus teladankan kepada kita, itulah yang harusnya juga menjadi tujuan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita ingin memiliki sebuah kehidupan yang maksimal, kehidupan yang komplit, lengkap, hidup yang puas, hidup yang bahagia orang dunia bilang, ya, adalah apabila kita hidup dengan tujuan untuk menggenapi firman Tuhan. Walaupun memang melakukan firman Tuhan itu bukan hal yang mudah, saya katakan tidak mudah. Karena melakukan firman Tuhan berarti kita harus melawan kekuatan-kekuatan dunia ini. Melakukan firman Tuhan berarti ada resiko saudara juga tidak disukai orang. Melakukan firman Tuhan juga berarti saudara harus bersedia menyangkal diri. Karena Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi muridku, dia harus memikul salib dan menyangkal diri.
Tetapi pilihan kitalah yang akan menentukan apakah kita mau hidup melakukan firman Tuhan dan hidup maksimal atau tidak, saudara. Yang jelas kita belajar bukan saja dari Tuhan Yesus, tapi juga dari murid-murid. Murid-murid Yesus sama seperti saudara dengan saya. Mereka juga adalah manusia-manusia biasa pada dasarnya. Tetapi mereka memilih untuk meneladani guru mereka, yaitu Yesus. Sekarang pilihan juga ada pada kita. Apakah kita mau memilih meneladani Yesus bersama dengan murid-murid yang sudah meneladani Yesus juga? Atau kita lebih memilih untuk cari jalan pintas atau jalan yang paling mudah mengikuti apa yang kita inginkan? Suatu kali Yosua di dalam perjanjian lama menjelang usia yang sudah lanjut, dia mengumpulkan para tua-tua di Israel. Mereka sudah memasuki tanah perjanjian. Kemudian Yosua berkata kepada para tua-tua Israel, "Pada hari ini aku menghadapkan kamu pada pilihan," katanya. "Apakah kamu akan beribadah kepada Tuhan Elohim, Tuhan Yahweh Israel yang sudah memimpin kita, atau kamu akan memilih beribadah kepada dewa-dewa yang ada di tanah Kanaan ini?" Pilihan. Tapi Yosua berkata, "Tapi saya dan keluarga saya memutuskan untuk hanya beribadah dan menyembah kepada Tuhan Elohim Israel." Saudara, kita akan diperhadapkan dengan banyak ilah zaman. Ya, generasi muda dengarkan baik-baik. Para orang tua mengajarkan kita untuk percaya kepada Yesus. Saudara diajak ke gereja, diajak sekolah minggu gitu ya. Tapi satu kali kelak saudara sendiri harus memutuskan. Apakah saudara mau menjadi seorang pengikut Kristus? Apakah saudara ingin menjadi seorang murid Yesus yang akan melakukan apa yang Yesus ajarkan? Atau saudara memilih untuk mengikuti ilah zaman ini? Itu pilihan saudara. Bersyukurlah kalau hari ini orang tua saudara masih mengajak saudara ke gereja dan beribadah. Mungkin ada kalanya kita merasa datang ibadah itu suatu hal yang terpaksa. Kenapa? Karena harus bangun pagi. Ya, kan lebih enak tidur jam 7 pagi kan? Hari Minggu loh. Apalagi malamnya udah begadang. Ya, habis nonton Netflix mungkin. Habis ngopi-ngopi sampai toko tutup. Sampai diusir sama toko kafe gitu ya. Terus bangun pagi-pagi, mandi. Kalau boleh memilih, saudara memilih apa? Mungkin lebih enak memilih tidur, betul nggak? Iya dong, memilih tidur. Ibadah mah masih bisa siang. Atau ibadahlah masih bisa minggu depan. Semua adalah pilihan, bukan? Tetapi kalau saudara dan saya hari ini kepada generasi muda masih datang ibadah hanya karena disuruh, hanya karena tuntutan dari orang tua saudara, saya mau katakan saudara tetap berbahagia walaupun saudara masih datang dengan terpaksa. Kenapa? Dengan cara itulah saudara sebetulnya sedang diajarkan tentang Tuhan dalam hidup saudara. Dan masih ada orang tua saudara yang peduli untuk membuat saudara percaya sama Tuhan. Karena ada sebagian besar juga orang tua tidak peduli. Anaknya mau datang ke gereja, mau beribadah, mau percaya Tuhan, Tuhan yang mana terserah dia.
Sehingga tidak sedikit orang setelah bertumbuh dewasa, menikah, punya anak, dia juga bingung, aku mau percaya siapa ya? Karena dia nggak punya pilihan tentang Tuhan dalam hidupnya. Pilihan dia adalah hari Minggu bukan beribadah. Pilihannya apa? Kita mau ke mall atau ke puncak? Kita mau ke Ancol atau mau ke kebun binatang? Itu pilihannya. Pilihan beribadah nggak punya. Pilihan percaya kepada Tuhan nggak ada, saudara. Saya katakan seperti ini karena kita akan sedang memasuki era di mana orang tidak peduli tentang hal-hal rohani, saudara. Dan itu sudah terjadi di negara-negara barat. Ini sebuah proses panjang. Kenapa satu generasi tiba-tiba menjadi orang yang ateis. Itu bukan terjadi 1-2 malam. Itu adalah sebuah proses panjang karena generasi orang tua sudah tidak lagi peduli terhadap anak-anak mereka mengenai hal kerohanian, hal iman. Sehingga jangan heran anak-anak mereka akhirnya memilih untuk enggak percaya Tuhan lagi. Lebih mempercayai diri sendiri, mempercayai ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya sumber kebenaran bagi hidup mereka. Makanya orang-orang ateis berkata enggak ada Tuhan. Pengetahuan yang benar, science, itu yang mereka percayai. Tuhan tidak terbukti dengan sains, jadi ya saya nggak percaya Tuhan. Kira-kira seperti itu. Makanya ketika kita bicara tentang Tuhan kepada orang yang tidak percaya Tuhan, itu sesuatu yang abstrak bagi mereka, saudara. Ya. Kalau hari ini kita masih mengatakan Tuhan ada, saya percaya Tuhan. Wah, itu luar biasa. Itu iman. Dan iman itu adalah karya Roh Kudus dalam diri saudara. Yang harus saudara jaga dan saudara pelihara. Karena ada banyak orang di dunia ini, Tuhan, saya nggak pernah tahu Tuhan itu ada. Ya, makanya kemarin dalam salah satu pertanyaan Alfa kan ditanyakan, seandainya Tuhan itu ada, atau seandainya saudara bertemu dengan Tuhan, lalu kemudian saudara ada kesempatan bertanya, satu pertanyaan apa yang akan saudara ajukan sama Tuhan? Bagi kita yang percaya Tuhan, ya kita akan bertanya tentunya. Tapi bagi orang yang nggak percaya Tuhan, Tuhan percaya aja enggak? Jadi untuk apa saya bertanya? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini ada banyak orang tua juga dan anak-anak muda yang tentunya suatu hari kalian juga akan menjadi orang tua, menikah, punya anak. Biarlah kita terus memilih dalam hidup kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Saya katakan memilih loh. Memang Tuhan sudah memilih saudara. Tapi saya mau katakan saudara juga harus memilih Tuhan. Karena kalau saudara dipilih oleh Tuhan tapi saudara juga tidak memilih Tuhan, maka saudara juga bisa terhilang. Buktinya apa? Banyak orang Israel yang katanya bangsa pilihan Tuhan, itu juga tidak percaya Tuhan, saudara. Tidak semua orang Israel itu bangsa pilihan yang memilih Tuhan. Makanya mereka juga mati bergelimpangan di padang pasir waktu perjalanan 40 tahun. Kenapa? Karena mereka menolak Tuhan. Mereka tidak percaya Tuhan, sudah melihat mujizat aja nggak percaya Tuhan. Jadi dengan kata lain saya mau sampaikan di sini adalah, kalau saudara hadir hari ini, dan saudara percaya saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, saudara diselamatkan, maka berarti saudara juga harus memilih Tuhan dalam hidupmu. Makanya saya katakan tadi, saya pernah membuat keputusan yang terbaik dan yang paling tidak pernah saya sesali dalam hidup ini adalah ketika saya memilih Yesus, mengakui Yesus, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Jikalau saudara belum pernah membuat keputusan dalam hidupmu untuk memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu,
Buatlah keputusan itu pada hari ini. Mungkin engkau jadi orang Kristen karena orang tuamu. Mungkin kau orang Kristen atau datang ke gereja hanya lebih karena orang tua yang menyuruh. Bukan pilihan hatimu. Tapi saya mau katakan, kalau saudara sudah datang hari ini untuk beribadah karena Tuhan memilih saudara. Tetapi saudara juga harus memilih Dia. Amin. Dengan saudara memilih Tuhan, maka berarti pilihan Tuhan atas saudara tidak sia-sia. Dengan demikian, hidup kekal itu betul-betul menjadi milik saudara. Biarlah kita mengikuti teladan Yesus yang hidup untuk menggenapi dan melakukan firman kehendak Bapanya, maka kita pun melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dan kehendak Kristus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan memilih kami untuk mengenal Engkau. Kami bersyukur karena Bapa memilih kami untuk menerima, untuk mengenal Kristus dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan, sebagai umat pilihan-Mu. Tetapi Engkau juga meminta kami untuk memilih, mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah sebuah keputusan. Mengikut Kristus adalah sebuah pilihan yang harus dibuat oleh setiap orang. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman. Kami belajar dan mengenali Kristus sebagai teladan kami yang sudah menggenapi seluruh nubuatan, seluruh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para nabi-nabi berabad-abad sebelumnya. Tuhan, Engkau menolong setiap kami umat-Mu pada hari ini untuk membuat keputusan yang penting dalam hidup kami, yaitu mengikut Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadikan firman Tuhan, menggenapi firman Tuhan sebagai tujuan hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mendorong saudara, mengajak saudara untuk berdoa secara pribadi. Buatlah keputusan pada hari ini dalam hidupmu, bahwa engkau hendak mengikut Yesus. Bahwa engkau memilih dan memutuskan untuk mengikut Yesus. Mempercayai Yesus sepenuhnya dalam hidupmu. Bahkan sampai kepada anak cucumu kelak. Engkau mau mengajarkan tentang Kristus kepada keluargamu, anak cucumu. Sehingga mereka pun kelak akan menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi itu semua dimulai dari keputusan saudara hari ini. Dan jangan pernah melepaskan Yesus dari hidupmu lagi. Biarlah saudara terus bertumbuh, mengenal Kristus, dan mentaati Dia. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah pujian ini menjadi satu doa dan pernyataan iman saudara, bahwa hidupmu adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Saudara tidak hidup untuk dirimu sendiri. Saudara tidak hidup melakukan kehendakmu sendiri. Tapi setiap kita boleh mengambil komitmen dan keputusan hari ini. Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan, tolong aku dan sertai aku. Roh Kudus diberikan kepada saudara, agar saudara dimampukan untuk menggenapi firman Tuhan dalam hidupmu. Jadilah orang-orang Kristen yang rindu untuk menggenapi firman Tuhan dalam hidupnya. Jadilah orang-orang Kristen yang kuat, yang berkomitmen di dalam hidupnya. Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Dengan engkau terus mempercayai Yesus, dengan engkau terus percaya kepada Tuhan, maka saudara akan dimampukan tanda mujizat akan menyertai saudara. Engkau yang sedang lemah hari-hari ini, komitmenmu yang sedang menurun hari-hari ini, engkau pernah berjanji dan berkomitmen kepada Tuhan untuk menyerahkan dirimu, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tapi mungkin hari-hari ini engkau sedang kehilangan arah. Engkau tidak punya lagi semangat. Engkau kehilangan motivasi. Engkau mulai terjun dan kembali ke dalam duniamu yang lama. Sadarilah supaya hari ini engkau bangkit. Ambil kembali pilihan dalam hidupmu untuk melakukan kehendak-Nya, untuk menggenapi firman Tuhan, menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Kembali, kata Tuhan. Kembali kepadaku, kata Tuhan. Dia menantikan dan menunggu saudara. Kasih Tuhan kepada saudara tidak pernah berubah. Dia ingin supaya setiap saudara bangkit. Bangkit dan memilih untuk mengikut Tuhan. Bangkit untuk kembali melakukan setiap komitmen-komitmen itu kepada Tuhan. Mari saudara boleh mengangkat tanganmu. Nyanyikan pujian ini sebagai pernyataan imanmu kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Ya Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Ya hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bangkit berdiri, katakan hidupku. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Serahkan diri saudara pada hari ini. Tuhan, inilah hidupku. Genapi rencana-Mu. Genapi rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Di dalamku, jadi bukti kebesaran. Ya hidupku menggenapi. Yes, yes Lord, Jesus, Yesus Tuhan. Genapi rencana-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan hidupku. Ya Bapa, inilah kami umat-Mu. Genapi rencana-Mu ya Tuhan. Kau bersamaku, di dalam. Kau bersamaku, di dalam. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, haleluya. Yesus, genapi firman-Mu Tuhan. Kami memilih Engkau. Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah memilih kami Tuhan. Dan kami pun memilih Engkau Yesus. Terima kasih.
Tuhan, Engkau yang menguatkan dan meneguhkan hati jemaat-Mu di tempat ini. Agar setiap pilihan mereka tidak pernah disesali. Karena memilih Tuhan Yesus tidak pernah salah. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu. Bangkitkan mereka kembali hari ini. Bangkit lagi engkau saudara. Percayalah, Roh Tuhan ada pada saudara. Roh Tuhan menyertai engkau. Roh Tuhan menguatkan engkau. Roh Tuhan membimbing hidupmu. Roh Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tinggal dan diam di dalam engkau. Dia memberikan jaminan kemenangan bagi saudara. Dia menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami. Biarlah mereka juga terus bertumbuh dalam iman. Roh Kudus, Engkaulah yang menaruh iman dalam diri setiap anak-anak kami. Engkau yang memilih mereka. Dan biarlah iman itu akan membawa mereka satu kali kelak untuk membuat mereka juga memilih Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat.